Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Pada video kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata modus 1.4 budaya positif. Saya Heri Dwi Astuti SPD AUD, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Klaten, dengan fasilitator Bapak Budi Herijanto SPD MPD dan pengajar praktek Ibu Samini SPD AUD. Rancangan tindakan. Latar belakang. Murid belum paham dengan aturan tertulis. Anak jenjang PAUD mengenal peraturan sebagai apa boleh dan tidak boleh dilakukan. Mereka belum paham adanya sanksi dan hukuman apabila melanggar peraturan, dan sejati di jenjang PAUD tidak dibenarkan adanya hukuman dalam bentuk apapun. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun anak dengan segala kodrat yang ada pada mereka agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam menciptakan budaya positif di sekolah, dibutuhkan kolaborasi antara guru dengan kepala sekolah, rekan sejawat, orang tua, lingkungan masyarakat, dan tentunya dengan murid itu sendiri. Dengan diterapkannya budaya positif, diharapkan murid akan memiliki karakter yang kuat sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal yang tercermin dalam profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Tujuan aksi nyata. Yang pertama, memfasilitasi murid untuk dapat menyampaikan aspirasinya dan melaksanakan keyakinan yang telah disepakati atas kesadaran dirinya dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Yang ketiga, mewujudkan murid yang memiliki karakter positif sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tolak ukur. Terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan membuat kesepakatan kelas yang dilakukan oleh guru dan murid. Murid dapat menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas dengan baik. Lini masa tindakan. Langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan. Pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas. Kedua, menyiapkan materi dan perlengkapan yang dibutuhkan. Ketiga, menyelenggarakan diseminasi pemahaman materi tentang budaya positif, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi yang dihadiri oleh kepala sekolah dan rekan guru dalam komunitas praktisi KKG. Keempat, menyampaikan materi kepada peserta kegiatan diseminasi. Kelima, memfasilitasi kegiatan diskusi, berbagi praktik baik, disiplin positif yang telah dilakukan di kelas. Keenam, membuat kesimpulan dan mengajak seluruh peserta agar dapat menerapkan budaya positif di sekolah masing-masing. Dukungan. Yang pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, dan murid agar rencana yang telah disusun dapat dilaksanakan dengan baik. Kedua,
sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah, yaitu memanfaatkan kekuatan atau ketersediaan sarana dan prasarana. Yang ketiga, dukungan dari orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah atau berkolaborasi dengan orang tua. Persiapan kegiatan diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Menghadap Kepala Sekolah TK Pertiwi Sabrang Lor 1, Ibu Sumiati SPD Aut, untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif di sekolah dan meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru TK Pertiwi Sabrang Lor 1 dan rekan guru komunitas praktisi KKG. Pelaksanaan diseminasi penerapan budaya positif di sekolah, mengumpulkan kepala sekolah, rekan guru TK Pertiwi Sabrang Lor 1, dan rekan guru komunitas praktisi KKG pada hari Jumat 13 Januari 2023 pukul 10.30 waktu Indonesia Barat sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya ucapkan kepada bunda-bunda semuanya yang telah hadir pada siang hari ini dalam acara diseminasi penerapan budaya positif di sekolah pada hari Jumat 13 Januari 2023. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita semua bisa hadir pada siang hari ini. Perkenankan saya sebagai pembawa acara akan membawakan acara pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, yang ketiga, tanya jawab atau diskusi. Yang ketiga, berikut. Marilah kita buka acara siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Kemudian yang kedua acara inti yaitu diseminasi penerapan budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Mary Dwi Hastuti. Waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang semuanya. Masih semangat nih? Masih tetap semangat ya. Kalau siang-siang badannya panas, kita masih harus tetap semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Baiklah, di sini saya Ibu Hastuti, SPD Aut, unit kerja yaitu TK Pertiwi Sabrang Lor 1, pendidikan saya S1 Aut dari Universitas Terbuka. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 7 untuk tingkat nasional. Sedangkan di tingkat kabupaten saya untuk angkatan yang kedua. Untuk mengawali acara ini, mari kita lakukan briefing dulu ya teman-teman semuanya. Briefingnya kita lakukan sambil duduk aja seperti ini ya. Nanti untuk barisan sebelah ini, sebelah kanan, kalau saya tangannya angkat begini, maka teman-teman semuanya nanti tepuk satu, ya tepuk satu. Kalau satunya, untuk yang sebelah sini tepuk dua. Itu ya. Saya mulai atau simulasi dulu.
ya. Oke, kita mulai. Ya, kebalikannya yang sini satu. Oke, mari kita ulangi. Terima kasih semua yang masih semangat meskipun siang-siang. Baiklah, saya berdiri saja, biarkan datang ya. Oke Mbak, next. Diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Budaya positif. Kita sebenarnya sering ya di sekolah itu kita melakukan budaya positif. Budaya positif itu biasanya kalau dulu pada waktu saya belum mengikuti pendidikan di guru penggerak, biasanya namanya apa? Seperti tata tertib ya teman-teman. Nah ini istilahnya itu cuma diganti. Sebenarnya teman-teman itu sudah pernah menjalankan apa yang namanya budaya positif. Nah seperti tata tertib yang telah dibuat dalam masing-masing sekolah. Oke, next Mbak. Nih, budaya positif. Sekolah akan dapat membentuk karakter baik bagi guru, visi misi sekolah, dan murid-murid yang akan mencerminkan profil pelajar Pancasila. Masih ingat ibu-ibu apa yang ada di dalam karakter yang ada di dalam profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi. Apa saja? Coba yang ingat, siapa yang mau memberikan apa? 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Masih ingat? Ya, apa saja? Profil pelajar Pancasila itu satu, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, gotong royong, kreatif, kebinekaan juga, bernalar. Ya, 6 ya. Tepuk tangan yuk buat kita yang telah memberikan tanggapannya. Dalam untuk memudahkan mengingat, sebenarnya saya punya lagu. Lagunya seperti ini, nanti teman-teman bisa mengikuti. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, seperti itu ya. Jadi akan mudah diingat kalau kita menggunakan profil pelajar Pancasila itu dengan dua lagu. Bisa kita ulangi bersama-sama ya. Jadi, baiklah, bisa kita ulangi bersama-sama untuk lagunya, yaitu Pelajar Pancasila. Saya mulai ya, 1, 2, 3, yuk. Pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar diri. Terima kasih semuanya. Baiklah ya, kita kembali ke sana bahwa seorang guru itu bertanggung jawab
bagaimana menciptakan lingkungan positif yang menyenangkan, aman dan nyaman, yaitu yang terdiri dari warga sekolah dan pihak-pihak terkait yang saling mendukung, saling belajar, dan saling bekerja sama dan berkolaborasi ya, sehingga yang mana itu akan tercipta kebiasaan-kebiasaan yang baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik tersebut akan tumbuh menjadi karakter-karakter yang baik di warga sekolah. Dan pada akhirnya karakter-karakter baik dari kebiasaan-kebiasaan baik itu akan membentuk yang namanya yaitu budaya positif. Suatu lingkungan yang aman, nyaman, menyenangkan, dan memberikan murid kesempatan dan kebebasan untuk berproses, belajar, ya, membuat kesalahan, belajar lagi ya, sehingga akan mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran. Nanti kita akan belajar bersama-sama yaitu teman-teman semuanya. Di sini kita akan sharing, diskusi. Jadi di sini saya di depan sini tidak akan menggurui atau menterip teman-teman semuanya. Kita akan belajar bersama, yang mana nanti yang pertama yaitu kita akan belajar tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi. Yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Dan yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kelima, 5 posisi kontrol. Yang keenam yaitu segitiga restitusi. Nah, kita akan mengulas balik kalau teman-teman dulu pernah mengerjakan dalam PMM Pelakon Ketika Belajar, ya kita akan mengulas balik apa tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Semoga teman-teman siapa yang masih ingat dalam PMM? Oke, coba. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu kita harus belajar sepanjang hayat. Oke, terima kasih. Pertanyaan Mbak Tina ya. Siapa lagi yang mau berpendapat? Masih mantan badan? Ada ya. Di dalam PMN kita sebenarnya sama ya, di dalam kita menjalani pendidikan guru penggerak itu hampir sama materi-materi yang ada di dalam guru penggerak. Pendidikan guru penggerak itu hampir sama yang ada di dalam Pelakon Ketika Belajar, Mbak. Ya, inilah tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, menuntun ya. Kita menuntun sesuai dengan kodratnya. Kodrat anak itu ada dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau kodrat alam itu adalah kodrat di mana dia itu lingkungan yang mempengaruhi perilakunya itu terhadap dia berada di mana dia tinggal. Jadi seperti keluarga dan lingkungan sekitarnya di masyarakat itu adalah yang termasuk di dalam kodrat alam. Sedangkan kodrat zaman itu kita harus mengikuti perkembangan zaman sampai saat ini, yang mana kita itu sudah memasuki perkembangan di abad 21. Jadi kita dalam menuntun perilaku anak-anak di sekolah, kita harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zamannya ya. Dan Ki Hajar Dewantara itu mengibaratkan peran pendidik itu seperti petani, jadi atau tukang kebun. Kita sebagai pendidik itu diibaratkan sebagai petani atau tukang kebun, sedangkan anak didik kita, yang kita itu diibaratkan yaitu seperti benih tumbuhan atau bibit jagung atau bibit-bibit yang lainnya, bibit tumbuhan. Sedangkan sekolah atau pendidikan itu adalah merupakan tempat bersemai
benih-benih kebudayaan yang ada di dalam masyarakat. Gajah Dewantara juga beranggapan ada seorang ilmuwan juga beranggapan bahwa anak didik itu seperti kertas kosong. Namun Gajah Dewantara tidak berpendapat seperti itu. Dia beranggapan bahwa anak didik itu diibaratkan seperti kertas yang sudah diisi. Jadi kita sebagai seorang pendidik, ya, kita tinggal menebalkan kertas tersebut. Mau dibawa anak kita itu mau ke arah mana, kita tebalkan dan kita warnai. Jadi anggapan Gajah Dewantara kepada anak itu adalah kita tinggal mengarahkan mau dibawa anak-anak kita itu kemana, yang menuju ke karakter yang baik. Next, Mbak. Oke, baiklah kita sekarang itu tadi adalah kilas balik dari apa yang ada di dalam PMM dan apa yang ada di dalam pendidikan guru penggerak ya, itu ada di modul 1 itu tadi ya. Sekarang kita akan belajar yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Next. Nah, di sini ada perubahan paradigma. Paradigma adalah apa, teman-teman? Perubahan. Apa arti dari paradigma? Kemarin sudah paradigma adalah perubahan pola pikir. Nah, kita di sini bersama-sama berkolaborasi bersama teman-teman di sini, ya, kita mau berbagi praktik, yaitu kita akan merubah atau pola pikir atau paradigma kita dalam mengajar kepada anak, yaitu berpusat pada anak. Sebelumnya marilah kita lakukan permainan sebentar. Permainan kita bayangkan, mari kita bersama-sama menggenggam tangan kita. Semua itu ya, rekan-rekan semua ya. Kita genggam tangan kita, ya, dengan sekuat tenaga. Dan di dalamnya itu dibayangkan ada secari kertas yang sudah ada isinya. Dan kita akan tetap menggenggam kertas tersebut. Misalkan ada orang lain yang ingin membuka genggaman kita akan tetap menggenggam supaya tidak akan saya lepaskan. Nah, dari permainan tersebut, apa hikmah yang kita dapat? Siapa monggo yang mau memberikan tanggapan? Oke. Menurut saya akan tetap mempertahankan genggaman saya, karena genggaman saya ini sangat penting buat saya dalam hidup saya. Meskipun saya dirayu, dibujuk dengan segala cara, saya akan tetap berusaha untuk mempertahankan genggaman saya. Cukup. Terima kasih tepuk tangannya lewat semuanya. Ya. Jadi kita itu kalau mempunyai keyakinan, mempunyai prinsip yang kita pegang untuk meningkatkan mutu dan pendidikan di anak-anak kita di sekolah masing-masing, kita memang harus mempertahankan apa yang kita yakini dan yang akan kita untuk ke arah yang lebih baik. Next. Perubahan pola pikir, teori kontrol atau teori pilihan, atau disebut ada ilusi kontrol. Itu terdiri dari ilusi guru mengontrol murid. Itu di dalam teori kontrol ya. Yang kedua yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Terus yang ketiga yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Oke, itu adalah teori kontrol dan ilusi kontrol. Oke. Di sini ya, perubahan atau paradigma stimulus respon dan teori kontrol atau teori pilihan. Kalau dulu
di dalam stimulus respon itu ada ciri-cirinya, yaitu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi stimulus kontrol itu seperti itu. Dan kalau di dalam teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi akan lebih luas pandangan kita. Dan yang kedua, di dalam stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Namun di dalam teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Dan di dalam stimulus respon yang ketiga, yaitu orang lain itu bisa mengontrol saya, mengontrol seseorang, okay? Tapi di dalam teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Dan yang keempat, yaitu saya bisa mengontrol orang lain di dalam stimulus respon. Namun di dalam teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Dan yang selanjutnya, yaitu stimulus responnya itu mempunyai tingkat pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, sedangkan teori kontrolnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Untuk yang stimulus respon, model berpikir menang kalah, sebenarnya ada yang menang dan kalah. Kalau di dalam teori kontrol nanti kita menang-menangan. Next. Dan disiplin positif. Teori kontrol atau teori pilihan itu dikemukakan oleh Dr. Jan Besser ya. Di sini Anda tidak bisa mengontrol orang lain, okay? Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini seperti tadi ya, dalam teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan, sudah saya utarakan. Nah, di sini ada makna disiplin, yaitu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Terus di dalam teori pilihan atau kontrol ini juga nanti akan muncul teori motivasi yang terdiri dari motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang berasal dari luar atau dari orang lain, sedangkan motivasi intrinsik adalah motivasi yang ada yang muncul dari dalam diri kita sendiri, atau lebih dikenal juga ada motivasi eksternal dan internal ya ini. Tapi di sini ada ekstrinsik dan intrinsik itu sama ya artinya. Di dalam teori motivasi ekstrinsik itu adalah untuk menghindari hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau reward atau yang namanya penghargaan ya. Tapi kalau di dalam motivasi intrinsik, kita itu untuk menghargai diri kita sendiri. Jadi tidak ada dorongan dari luar. Saya ingin mendapatkan nilai baik, tapi saya ingin mendapatkan suatu reward dari penghargaan dari seorang guru. Itu adalah masih motivasinya adalah ekstrinsik. Sedangkan motivasi intrinsik adalah kita harus menghargai. Oh, saya itu kalau pengen pintar atau pengen menjadi potensi, saya harus bertanggung jawab untuk mengeluarkan potensi dalam diri saya sendiri. Seperti itu yang ada di dalam motivasi intrinsik, dan nanti akan memunculkan yang namanya yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang ada di dalam profil Pelajar Pancasila itu tadi, dan nanti ada keyakinan kelas dan 5 posisi kontrol serta 5 kebutuhan dasar manusia dan segitiga restitusi. Apakah makna disiplin? Bahwa disiplin itu berasal dari disiplina dari bahasa Latin ya, itu artinya adalah belajar ya. Namun di dalam budaya kita di Indonesia ini, karena kata disiplin telah berubah, yaitu menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan suatu kepatuhan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan.
tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia itu ya kita kenal dengan istilah sekarang ini di dalam kurikulum Merdeka adalah profil pelajar Pancasila. Mari kita nyanyikan sama-sama lagi ya, biar mudah untuk mengingatnya nih. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tepuk tangan yang hebat-hebat semuanya. Nah, dan kita masuki untuk pembelajaran juga ya. Nanti ada pembelajaran ada 6 ya. Ini baru masuk ke pembelajaran yang kedua, yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Tadi sudah saya kilas sedikit ya. Di sini ada motivasi eksternal atau tadi yang dinamakan adalah ekstrinsik, itu sama ya, artinya itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi motivasi itu berpikir bahwa anak itu apa ya yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan hal tersebut. Itu adalah motivasi eksternal, dan apa ya yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ya, tapi di dalam motivasi internal atau motivasi intrinsik yang berasal dari diri kita, muncul dari diri kita itu adalah untuk menghargai diri kita sendiri. Bahasa itu mempunyai potensi di bidang ini, maka akan saya kembangkan, akan saya kuatkan dan akan saya yakini dan pertahankan apa yang menjadi diri saya. Kita harus mempunyai motivasi seperti itu ya. Apalagi kalau ibu-ibu kita di dalam penggerak ini kita harus kan sudah tergerak. Tergerak itu adalah contoh daripada motivasi intrinsik atau motivasi internal. Kita tergerak untuk melakukan perubahan untuk pendidikan. Itu sudah masuk ke dalam kita dalam salam guru bergerak, yaitu tergerak. Dan kita bergerak, itu bergerak untuk kita meningkatkan apa yang ada di dalam potensi diri saya dengan melakukan bergerak. Nah, kemudian setelah itu kita menggerakkan. Nah, inilah aksi nyata yang saya laksanakan ini adalah proses berbagi praktik dari apa yang akan saya jalankan di dalam guru penggeraknya. Di dalam motivasi internal atau intrinsik itu adalah merupakan tujuan daripada disiplin positif. Nah, seperti saya akan menjadi orang seperti apa ya bila saya melakukan hal tersebut, itu ya Bu ya. Next Mbak. Nah, merdeka. Kata-kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap memerintah diri kita sendiri. Kita harus berusaha untuk memerintah diri kita sendiri. Itu tadi, setelah tergerak maka kita akan bergerak. Kemudian kita berusaha untuk menggerakkan orang lain untuk peningkatan pendidikan di Indonesia ini, biar tujuan pendidikan nasional kita bisa tercapai. Masih semangat Ibu-ibu? Tepuk semangat. Terima kasih. Monggo kami dipun senedipun sampun nggak usah tekan-tekan saja. Senedipun sambil 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 Bu. Ya,
lebih anu saya juga mengikuti dulu di sini dihukum oleh penghargaan bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Oke? Dihukum oleh penghargaan itu adalah arti daripada itu tadi ya, beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Ini menurut Alfikon 1993 bahwa dihukum oleh penghargaan, kita pengaruh dan itu akan mempengaruhi jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu menghukum, penghargaan itu akan mengurangi ketepatan dan penghargaan itu tidak efektif. Bahwa penghargaan itu juga akan merusak hubungan. Iya, dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan itu juga akan menurunkan kualitas. Karena di setiap kita akan memberikan pembelajaran, kita itu kalau misalkan memberikan suatu penghargaan kepada anak didik, jadi suatu saat anak didik tersebut akan meminta terus, maka kita sebagai seorang guru harus berusaha untuk memberikan suatu penghargaan atau untuk kepada anak. Nanti kita bisa beri seperti apresiasi ya, bukan suatu penghargaan. Apalagi kalau ada yang memberikan penghargaan dalam berupa materi, misalkan ada berupa apa gitu, permen atau apa, itu sebenarnya adalah itu merupakan hukuman ya. Jadi merupakan hukuman ya. Dan ini yang penghargaan itu juga akan mematikan kreativitas anak didik kita. Ya, suatu penghargaan itu bisa mematikan kreativitas itu karena kreativitas anak itu tidak akan berkembang secara maksimal. Dia cuma mengharapkan saya sudah mendapat juara satu, sudah cukup itu aja karena sudah dapat piala. Nah, tapi dia tidak mempunyai keinginan untuk mengembangkan motivasi, mengembangkan imajinasi dan kreativitas anak tersebut. Itu adalah pengaruh daripada kita memberikan suatu penghargaan kepada anak didik kita. Dan penghargaan itu akan juga mengurangi motivasi intrinsik, motivasi yang ada di dalam diri kita. Sudah cukup, sudah diberi berapa, sudah dapat piala, kalau senang sudah cukup. Tapi dia tidak ingin mengembangkan lagi. Jadi motivasi untuk belajarnya, untuk kedepannya dia tidak akan muncul karena dia akan stuck di situ ya. Itu adalah kita kalau memberikan suatu penghargaan kepada anak didik kita. Ini bentuk program kebajikan. Jadi kita dalam memberikan suatu pemberian penghargaan itu diupayakanlah kita adalah yaitu dengan memberikan dalam bentuk pengakuan atau apresiasi ya Bu ya. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal, yaitu beri pengakuan secara khusus. Jadi kita beri pengakuan secara khusus kepada anak didik kita dan beri pengakuan secara pribadi. Oke, kita duduk bersama, jadi tidak dilontarkan pengakuan itu di depan teman-temannya yang lain. Jadi kita duduk bersama, misalkan kita ambil temannya itu, anak tersebut kita duduk bersama di cari tempat yang nyaman lah biar anak itu bisa menerima apa yang menjadi masukan dari guru. Dan yang ketiga yaitu beri pengakuan kepada semua murid. Jadi kita itu dalam memberikan apresiasi itu bukan hanya cuma untuk anak didik tertentu ini saja, tapi kita harus semua anak didik kita itu beri apresiasi karena potensi anak tersebut memiliki bermacam-macam potensi. Ya, karakter anak tersebut, apalagi kita sebagai guru PAUD yang anak didik kita yang mana usianya adalah 4 sampai 6 tahun dan memiliki karakter yang unik dan berbagai macam karakter berbeda-beda dan memiliki latar belakang dari orang tua yang bermacam-macam pula, maka kita harus memberikan pengakuan kepada semua
semua murid yaitu dengan cara secara bergantian. Dan yang selanjutnya itu beri pengakuan secara konsisten. Kita beri pengakuan atau apresiasi secara konsisten yaitu terus menerus ya. Dan yang kelima yaitu fokus pada proses. Kita kembali lagi di dalam kurikulum merdeka ini bahwa kita itu yang kita memang bukan hasil ya, bukan hasil dari suatu penilaian, itu bukan hasil, tapi kita melakukan atau melihatnya itu adalah proses dari anak tersebut dalam belajar. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan dalam pembuka. Jadi kemarin saya perhatikan itu pada situasi pada saat menolong murid baru. Nah, misalkan kita ada murid baru di kelas kita. Nah, pembukaannya nanti kemarin saya perhatikan bisa kalimat tersebut bisa kita gunakan di dalam memberikan apresiasi atau pengakuan kepada anak didik kita. Dan nilai kebajikannya yaitu rasa empatimu besar sekali. Itu ya, kalimat itu bisa digunakan. Terus yang pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok, kalimat pembukanya bisa saya menghargai dan nilai kebajikannya adalah kepedulianmu. Pada saat situasi kamu mempunyai kertas-kertas yang berserakan dilatih, pembukanya bisa terima kasih untuk hadir ya, kalimat-kalimat dalam pengakuan atau apresiasi, dan nilai kebajikannya yaitu rasa tanggung jawabmu. Nah, itu adalah kalimat-kalimat contoh dalam kita memberikan pengakuan atau apresiasi kepada anak didik kita. Oke, mari kita akan belajar sejenak. Di sini ada tindakan dulu, nanti kita sebutkan mencatat 100 kali di dalam buku, nanti itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Mari kita belajar bersama ya, berdiskusi bersama. Oke, saya mulai. Di sini ada mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat pagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Maka ada yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman juga. Maka hukuman semuanya. Ada yang beranggapan bahwa itu konsekuensi? Ada enggak? Enggak ada. Oke, sepakat ya. Untuk soal nomor 1 kita hukuman, nomor 2 juga hukuman. Untuk yang nomor 3, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman juga. Oke. Sekarang mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Semua ya. Oke. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Terus yang selanjutnya yaitu murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian ya. Karena di sekolah itu mengenakan sepatu hitam. Jadi ada aturan di sekolah tersebut. Itu hukuman atau konsekuensi? Ini ya, kita sepakat dulu di sini hukuman, di sini hukuman, di sini konsekuensi. Ada sebagian yang konsekuensi, ada yang sebagian hukuman. Oke, selanjutnya yang terakhir mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Nah, Mbak, kita lihat Mbak. Manakah jawaban dari teman-teman tersebut ya? Ya. Nah, kalau mencatat 100 kali itu hukuman, lalu mengelilingi lapangan basket hukuman, murid diminta untuk push up 5 kali ada hukuman, dan menggantikan kertas tugas benar konsekuensi, membersihkan tumpahan di meja konsekuensi, kalau murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian.
hukuman gitu ya. Karena itu sangatlah memberatkan anak-anak ya. Kita ya harus memperhatikan toleransi. Ya, terus ini lagi mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit, konsekuensi ya. Next ya. Oke, kita sudah agak gambar kita sudah akan terbuka sedikit ya. Nah, di sini hukuman yang membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Oke. Sedangkan konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi. Itu ya. Sedangkan hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Kasihan kalau guru kita sebagai guru ya. Yang konsekuensi adalah membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek, konsekuensi. Terus untuk hukuman lagi yaitu anak membenci kedisiplinan, anak akan menghargai kedisiplinan kalau konsekuensi. Dan yang yaitu paksaan. Untuk hukuman itu sifatnya adalah paksaan. Kalau konsekuensi itu adalah stimulus atau tanggapan. Jadi kita memberikan tanggapan kepada anak. Jadi tidak langsung memaksa anak untuk itu namanya. Kalau kita memaksakan anak itu namanya adalah hukuman. Dan yang selanjutnya mendorong anak menyakiti diri sendiri. Sedangkan dalam konsekuensi itu adalah mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Terus selanjutnya yaitu hukuman itu merupakan konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi adalah merupakan konsep buruk konsep diri yang baik ya. Dan hukuman adalah anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nanti akan memunculkan kalau kita melakukan nanti akan memunculkan sifat-sifat yang buruk dan sifat-sifat yang tidak jujur. Dia akan menutupi apa yang diperbuat kalau ditanya di rumah seperti itu ya, kalau kita akan diberi hukuman. Sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan seperti itu ya. Terus hukuman itu marah, rasa bersalah, dipermalukan dengan teman-temannya dan merasa tidak dihargai. Sedangkan konsekuensi, kalau kita memberikan konsekuensi kita akan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Itu adalah restitusi menurut Diana Goshen, Docket Possession of Control yang pendidikan guru. Next. Apa itu restitusi? Ini baru restitusi ya, belum sudah restitusi ya. Kita akan mengenal dulu apa itu restitusi. Sebenarnya saya itu mengenal istilah restitusi itu juga baru masuk di dalam pendidikan guru penggerak ini ya. Sebelumnya saya juga belum pernah mengenai restitusi. Mungkin Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu semuanya baru mengenal restitusi baru kali ini ya. Mungkin ada yang pernah mendengar istilah restitusi sebelumnya? Belum. Di PMR ada enggak? Ada. Oh ada. Berarti Bu Tina ada pernah ya bahwa restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif atau kerjasama yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi dia akan mencari solusinya. Misalkan berbuat salah, dia akan mencari solusinya sendiri apa yang akan dilakukan. Nah, yang namanya restitusi seperti itu. Jadi tidak ada dorongan dari orang lain. Jadi motivasi yang muncul dalam restitusi ini adalah motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri. Membantu murid kita mencari solusi dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini adalah arti dari restitusi menurut Goshen 2004. Oke, next, Mbak.
tadi kita sudah belajar tentang pandangan kita, paradigma kita, pola pikir kita semuanya ya Ibu. Sudah kita mengerti antara hukuman, konsekuensi, dan sekarang yang terakhir adalah restitusi. Kalau di dalam hukuman itu akan menimbulkan identitas gagal, Ibu. Sedangkan di dalam konsekuensi dan restitusi itu akan menimbulkan disiplin yang identitasnya adalah sukses. Nah, di dalam hukuman kita itu akan bersifat negatif. Nah, sifatnya negatif. Di situ nanti ada sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Tadi sudah saya utarakan, sudah saya bilang balik bahwa hukuman itu adalah akan menimbulkan tidak nyaman di jangka yang panjang, sedangkan konsekuensi adalah jangka yang pendek. Namun di dalam konsekuensi itu bersifat netral ya. Kalau hukuman itu bersifat negatif. Nah, ini sekarang yang restitusi itu tadi, yaitu perbaikan karakter untuk menuju ke karakter anak-anak itu lebih kuat. Di sini restitusinya itu bersifat positif. Di sini ciri-cirinya ada restitusi adalah merupakan pilihan menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti, murid atau anak itu mendapatkan penguatan, masalah bisa terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, dan fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Terus ini ada kalimat-kalimat apa yang kamu yakini, itu kata-kata yang ada di dalam kalimat atau kata-kata yang bisa kita utarakan untuk melakukan restitusi ya Ibu. Dan apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, murid atau anak akan menghormati dirinya sendiri, menghargai dirinya sendiri, dan bahkan akan menghargai orang lain. Next, Mbak. Oke, 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama yaitu bukan untuk menebus suatu kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua yaitu memperbaiki hubungan. Ketiga yaitu tawaran, merupakan tawaran bukan paksaan. Keempat, restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri kita. Okay. Yang kelima yaitu restitusi mencari kebutuhan dasar. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia nanti akan kita pelajari juga di materi ini ya, yang akan mendasari tindakan kita dalam melakukan restitusi. Yang keenam yaitu restitusi diri adalah cara yang paling baik. Nah, itu tadi yang bersifat positif. Dari semua itu, hukuman, konsekuensi, dan restitusi adalah pilihan atau suatu tindakan yang akan kita lakukan untuk perbaiki menguatkan karakter anak-anak. Itu adalah pilihan yang paling baik. Yang ketujuh yaitu restitusi fokus pada karakter, okay. Bukan pada tindakan anak tersebut. Dia akan fokus pada karakter. Yang dimunculkan adalah karakter dalam diri anak, okay. Bukan tindakan apa yang diperbuat anak, tapi karakternya nanti akan muncul. Dan yang ke-8 yaitu restitusi fokus pada suatu solusi. Solusi kita fokusnya adalah bersolusi. Yang ke-9 yaitu restitusi mengembangkan murid yang berbuat salah pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat, seperti apa yang telah diungkapkan oleh Gozer tadi ya. Oke, yang ketiga. Nah, kita sudah belajar yang ketiga ya. Masih semangat banget. Kita sudah menginjak pembelajaran yang ketiga, yaitu keyakinan kelas. Slide Mbak. Oke, keyakinan. Oke. Arti dari keyakinan itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, ras, negara maupun agama yang dianut. Dan keyakinan kelas itu adalah merupakan pernyataan-pernyataan umum yang dibuat dan disepakati bersama
datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Nah, untuk pendukung motivasi intrinsik tersebut, kita kembali lagi ke nilai-nilai kebajikan kita atau keyakinan-keyakinan dan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Next. Nah, di sini ya, awalnya pada waktu dulu saya sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak, itu saya mungkin lebih kenalnya dengan namanya yaitu peraturan kelas. Bahkan teman-teman juga sudah membuat yang namanya peraturan kelas atau absen kelas. Nah, ini mari kita bersama-sama peraturan kelas tersebut supaya tidak meningkat. Mari kita buat yaitu kesepakatan dengan anak didik, ya, kesepakatan guru dengan anak didik di kelasnya masing-masing. Kita bersama-sama yaitu berusaha untuk membuat suatu keyakinan kelas, karena itu akan bersifat lebih positif ya. Itu akan lebih meningkatkan karakter anak itu akan muncul dengan sendirinya dan akan karakter tersebut akan lebih kuat dalam diri anak tersebut dan akan juga menimbulkan suatu lingkungan yang positif. Dan pada akhirnya dari kebiasaan-kebiasaan di dalam kita membuat keyakinan kelas itu tadi dan akan menjadi karakter yang lebih kuat, maka akan menjadi suatu budaya yang namanya budaya positif ya, akan membudaya dari semua pendidikan yang ada di nih, yang mana yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa. Di sini ada kesepakatan kelas, namun di dalam kesepakatan kelas itu kata-katanya datang tepat waktu, mengucapkan salah, menjaga kebersihan sekolah. Ini sebagai contoh aja ya. Terus kemarin itu saya membuat keyakinan kelas di TKB saya adalah mengajar di TKB. Di sini saya nanti ada YouTube-nya. Di situ ada YouTube yang namanya yaitu tentang keyakinan kelas, aksi nyata keyakinan kelas. Di sini yang pertama saya itu membuat kesepakatan kepada murid-murid saya, yaitu yang pertama, aku cinta disiplin waktu. Itu katanya. Kalau di dalam kesempatan kelas di TK Darmawan 1 itu kalimatnya adalah datang tepat waktu. Jadi kalimatnya ini kurang mengenal untuk anak-anak didik, apalagi anak yang kita ajar itu adalah anak yang usianya baru 4 sampai 6 tahun, jadi pola pikirnya itu belum untuk datang tepat waktu belum memutuskan. Makanya kalimatnya yang saya buat yaitu aku cinta disiplin waktu. Jadi anak-anak akan bangga atau membuat rasa cinta pada disiplin waktu dan akan berjalan dengan ketepatan waktu untuk berangkat sekolah. Dan yang kedua, aku cinta kebersihan. Ketiga, aku cinta hidup rukun. Itu kalau anak-anak biasanya kalau anak-anak itu kan bertengkar itu lah ya. Makanya kesepakatan kita harus kita ingatkan keyakinan kelas kita apa, teman-teman kecilku, keyakinan yang kan harus hidup rukun. Nah, maka anak-anak tidak akan jadi bertengkar, yang mulai sudah bertengkar. Maka dengan keyakinan kelas yang kita buat, kita ingatkan kepada anak didik kita kalau misalkan nggak teringat, kita lihat kan itu saya tahu di dalam kelas, maka kita ya coba dibaca, okay? Aku cinta hidup rukun. Dan selanjutnya aku suka mengerjakan kegiatan secara mandiri, dan yang terakhir yaitu aku suka menerapkan protokol kesehatan, okay? Seperti berangkat sekolah, okay? Setelah melakukan kegiatan sebelum dan sudah kegiatan kita cuci tangan terlebih dahulu. Kita ada dalam penerapan protokol kesehatan, gosok gigi sesudah makan. Itu nanti banyak sekali kegiatan-kegiatan yang ada di dalam keyakinan kelas tersebut. Kita akan belajar lagi ya, berdiskusi lagi. Di sini ada peraturan, di dalam kalimat-kalimat di bagian sebelah kiri itu selalu kembalikan buku ke tempat
susah ya. Coba siapa yang bisa kalimat yang tepat untuk menggambarkan suatu keyakinan kelas? Siapa ya? Untuk bantuannya, tanggapannya? Untuk yang nomor 1 dulu. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu dalam peraturan kelas, misalkan kalimatnya tersebut. Dan supaya menjadi suatu keyakinan kelas, kalimat apa yang mungkin akan bisa mengenang untuk anak-anak didik kita? Siapa ya? Tanggung jawab. Oke, tanggung jawab. Yuk, apalagi siapa? Kalimatnya aja yang bisa kayak tadi loh. Datang tepat waktu. Tapi saya membuatnya keyakinan kelas. Aku cinta disiplin waktu seperti itu. Lebih kalau tanggung jawab itu lebih ke karakter, Mbak. Kita buat kalimat di dalam keyakinan kelas supaya tidak dalam bentuk peraturan. Ya, siapa? Oke, Merapikan kembali buku ke tempatnya. ya itu bisa. Itu lebih akan mengena ke dalam diri anak-anak. Merapikan kembali buku ke tempatnya itu bisa kita buat keyakinan kelas, atau mengembalikan buku pada tempatnya. Seperti itu ya, bisa deh. Kalimatnya itu yang namanya tanggapan analisis itu bisa kita buat menurut daripada keyakinan kita kelas masing-masing, kesepakatan di dalam kelas masing-masing sebagai seorang guru ya. Itu boleh. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Apa keyakinan kelas yang kita bisa ungkapkan? Dilarang mengganggu orang lain. Mbak, nggak apa-apa Mbak, mungkin kan nggak ada yang benar dan salah kok. Namanya analisis itu ya boleh. Jangan dilarang mengganggu orang lain, boleh. Mari kita suka berteman, kita suka berteman, atau tadi saya kalau keyakinan kelas saya yaitu hidup rukun. Aku suka hidup rukun, aku suka hidup rukun, itu boleh. Seperti Mbak Trina itu tadi juga boleh. Sekarang yang ketiga yaitu hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu nanti bisa ya, bisa kita beri. Coba Mbak, langsung aja Mbak. Iya, ini adalah contoh-contoh atau perbedaan di dalam kalimat yang membedakan antara peraturan dan keyakinan kelas. Seperti yang diungkapkan teman-teman semua tadi, bahwa dalam peraturan itu selalu kembalikan buku ke tempatnya, maka bisa dibuat keyakinan kelas mengembalikan buku pada tempatnya yang telah dibaca. Dilarang mengganggu orang lain, maka keyakinan yang kelas kita ya kita bisa lakukan yaitu menghormati orang lain, menghargai orang lain, menyayangi teman. Nah, itu ya. Terus yang hadir di sekolah 15 menit yaitu berangkat lebih awal. Di dalam keyakinan kelas kita bisa menggunakan kalimat berangkat lebih awal, dan untuk peraturan dilarang melakukan kekerasan. Nah, itu bisa kita buat keyakinan kelas yaitu bermain bersama, gitu ya. Kalau peraturan kelas lebih mengikat ya teman-teman. Terus dilarang menggunakan narkoba. Kalau anak didik kita ya, yang narkoba itu tahu ini ada bagian contoh dalam peraturan keyakinan kelas. Ini bisa digunakan untuk anak-anak yang usia atas ya. Kalau dilarang menggunakan narkoba itu bisa kita sayangi dirimu, bergantian atau menembus giliran. Nah, kita bersabar, gunakan masker. Kalimat yang dalam keyakinan kelas yaitu masker melindungi kita semua. Kan lebih enak didengar, lebih merasuk ke dalam diri yang menerimanya. Terus jangan berlari di kelas atau koridor, berjalan saja. Jadi kata-kata jangan itu ya, sebagai seorang pendidik di PAUD, kami mohon ya, kita mau bergerak bersama, mari kita gerakan kata-kata jangan itu jangan sampai
diucapkan ya. Kita harus mengalihkan kalimat-kalimat tersebut ke dalam satu kalimat yang lebih bisa mengena kepada anak didik. Nah, ini adalah contoh dari video keyakinan kelas. Mohon ditunjukkan Mbak, nanti bisa dipertemukan juga. Sambil monggo ibu-ibu bisa habis kita menyimak keyakinan video YouTube keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Jumpa lagi dengan saya Heni Dwi Astuti SPD Aud, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Klaten, dalam video aksi nyata modul 1.4 keyakinan kelas. Warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi tertib, menjadi bersih, menjadi aman, menjadi nyaman. Nah, apa yang dilakukan ya untuk menerapkan yaitu disiplin positif. Nah, ini lihat, Bu Guru mempunyai gambar. Gambarnya kelasnya di mana ini? Kelasnya berantakan, pinter bahasa apa lagi? Selain berantakan, kelasnya apa ini? Oh, kotor, pinter, kotor, berantakan, porsinya jempalitan, terus kotor, sampah-sampah apa? Sampah-sampah berserakan di dalam kelas. Ini bisa menimbulkan penyakit tidak? Bisa ya, karena kelasnya kotor, maka bisa menimbulkan penyakit. Akan banyak lalat, pinter, banyak nyamuk. Maka anak-anak, supaya kelas kita bersih, tidak kotor. Kalau ada sampah di depan gimana ini? Ya, dibuang sampah pada tempatnya. Yang organik ditempatkan organik, yang basah-basah. Untuk yang kering seperti plastik-plastik ditempatkan di non-organik. Itu ya. Baiklah. Supaya kelas kita bersih, itu tadi ya, dibuang pada tempatnya. Sekarang mau membuat keyakinan kelas ya. Yang pertama, ya, di sini ada gambar anak-anak kalau ke sekolah datangnya harus tepat waktu, jam 7.15 sampai jam 7.30 anak-anak harus datang ke sekolah.
hidup itu tidak boleh saling apa? Ayo duduknya yang sopan Mbak Amel sama. Tidak boleh saling bertengkar, nggih. Mas Ganim, Mas Aska, sesama teman tidak boleh saling apa? Bertengkar. Ini yang ketiga. Sekarang di sini. Nah, anak-anak karena sudah kelompok D sudah besar, anak-anak kalau dalam belajar latihan apa? Mandiri. Mandiri itu belajar sendiri, tidak dibantu sama teman, tidak dibantu sama buku guru, berpikir sendiri. Sini ya. Oke, kita kasihkan sini. Yang terakhir. Yang terakhir, anak-anak harus selalu menjaga protokol kesehatan. Berangkat sekolah apa? Cuci tangan. Terus cek suhu. Nanti kalau badannya panas, anak-anak tidak boleh belajar dulu. Istirahat di rumah. Iya. Terus selalu memakai apa ini? Masker. Tapi kalau bicara boleh dilepas sebentar, nggak apa-apa, ya. Nah, oke, ini yang kelima. Oke, mari kita buat sama-sama keyakinan kelas kita. Sebentar. Ini kurang anu ya, kurang naik. Kurang naik. Oke. Nah. Ya. Makan tidak, nanti dia guru. Baiklah. Nah, Bu Guru punya bintang. Nanti anak-anak menempelkan, ambil 5 bintang, ditempel masing-masing di pinggir-pinggir ya. Di pinggir-pinggir. Pinggir sini. Pinggir satu aja. Misalkan nggak ada, ambil 1. Tempelkan 1. Kan ambil 5. 2, 3, 4, 5. Bisa dimulai? Sebelum dimulai ini tak kasih lihat dulu untuk nempelkan bintangnya. Di pinggir-pinggir ya. Di pinggir-pinggir. Nah. Di pinggir-pinggir. Oke. Ambil berapa nanti? 5 ya. Oke. Yuk, mulai dari Mas Aska. Yuk. Mas Aska.
anak-anak tadi sudah membuat keyakinan kelas bersama-sama. Mari kita tulis. Oke, kita tulis ya. Di sini kita tulis keyakinan kelas. TKB. Hurufnya besar. Ya, yang pertama tadi apa? Anak-anak berangkat sekolah apa tadi? Oke. Aku, kita tulis ya. Aku cinta disiplin apa? Waktu. Ini ya. Aku cinta disiplin waktu. Yang kedua apa? Ya. Kalau sekolahnya bersih, kita membuat keyakinan kelas apa? Yang kedua? Aku ya cinta apa? Mas Fadlan udah mau kebersihan. Maaf pinter Mas Aska. Kebersihan. Terus yang ketiga mana ya tadi? Ayo, Aska, Bani, apa? Tidak boleh bertengkar apa? Saling menolong, rukun apa? Aku cinta hidup apa? Rukun. Ya, yang keempat apa? Yang keempat? Ayo melakukan kegiatan sendiri, mandiri, tidak dibantu teman. Kalau di rumah, kalau misalkan mau pakai baju sendiri atau mandi sendiri sudah bisa, harus latihan mandiri, tidak dibantu sama ibu atau bapak. Berarti apa? Aku suka mengerjakan pinter mengerjakan kegiatan, ayo, secara mandiri. Ini banyak ya tulisannya. Terus terakhir, ayo kamu situ Nuna, kamu situ, jangan situ. Yo, terakhir ini anak-anak harus menjaga protokol kesehatan, yaitu cuci tangan
Nah ini Ya. Salam bumbu sama dari TKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isnaini dari PK Abah dari Puro. Saya mau bertanya bagaimana memunculkan intrinsik pada anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah ada pertanyaan dari bunda-bunda semuanya. Yang pertama tadi dari Bunda Heni, bisa diulangi pertanyaannya. Apakah di setiap ada itu untuk penanganannya menggunakan sertifikat restitusi? Apakah di setiap kasus penanganannya harus menggunakan segitiga restitusi? Oke, Bunda Heni silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Baiklah, akan saya coba untuk menjawab pertanyaannya. Kita di sini sekali lagi jangan dulu ya. Kita belajar diskusi bersama. Untuk pertanyaan dari Bu Hidayati, bahwa di setiap kasus itu apakah selalu melaksanakan penanganannya selalu melakukan tindakan sertifikasi? Sebenarnya tidak gitu. Kalau kita mempunyai kasus yang ringan-ringan saja, misalkan anak-anak tersebut cuma itu tidak mengembalikan mainan pada tempatnya, itu kan juga kasus yang ringan. Itu sebenarnya kita tidak perlu menggunakan segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu digunakan pada kasus-kasus yang permasalahannya mendekati yang berat. Seperti kasus yang ada di dalam keyakinan kelas. Misalkan keyakinan kelas itu dilanggar, anak tersebut melanggar dan dilakukan berulang-ulang. Anak tersebut melakukan berulang-ulang, maka sebagai seorang guru kita barulah melakukan tindakan dengan melalui segitiga restitusi. Demikian ya Ibu Dwi. Jadi kalau dalam kasus-kasus yang ringan kita tidak perlu, kita cukup mendekati anak tersebut, kita bicara, kita ajak ngobrol ya. Kalau yang di dalam yang melanggar di dalam keyakinan kelas saja yang kita lakukan segitiga restitusi. Demikian Ibu, masih ada mungkin ada tanggapan dari teman-teman kita untuk memberikan ini pertanyaan dari Bu Dwi Hidayati, ada yang mau menambahi? Cukup? Oke, baiklah cukup untuk pertanyaan yang kedua. Oke, pertanyaan yang kedua dari Ibu Isnaini. Tadi pertanyaannya bagaimana cara memunculkan intrinsik pada anak. Baiklah, kita akan bisa menjawab ya, bahwa untuk memunculkan motivasi intrinsik, motivasi internal atau motivasi dalam diri kita, dalam diri sendiri, bukan dari kita, dari dalam diri anak-anak kita lakukan, yaitu dengan cara pembiasaan ya. Kalau di dalam kita sebagai seorang guru di pendidikan anak usia dini, yang kita lakukan adalah pembiasaan. Kita lakukan pembiasaan terus menerus ya. Kita lakukan penguatan ya kepada anak tersebut ya, supaya anak-anak tersebut muncul dengan sendirinya. Jadi intinya kita lakukan melalui pembiasaan dan penguatan kepada anak didik kita. Demikian, mungkin ada lagi yang mau menanggapi? Nanti bisa kita di sini sharing ya Ibu. Tidak usah tegang ya. Sharing nanti ya. Kita berbagi ilmu juga. Mungkin ada teman-teman kita yang bisa menanggapi dari ini saya tanggapan saya seperti itu ya, yang bisa saya jawab. Mungkin teman-teman ada yang usulan yang lebih bagus lagi, monggo, ada enggak?
cukup. Demikian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian bunda-bunda sekalian, acara pada siang hari ini diseminasi penerapan budaya positif di sekolah yang disampaikan oleh Ibu Heri Dwi Hastuti SPD AUD, calon guru penggerak angkatan 7. Ilmu yang sangat bermanfaat sekali, dan saya akan mencoba membacakan kesimpulan, yaitu Bunda Heri tadi menyampaikan pembelajaran 1 yaitu disiplin positif, pembelajaran 2 teori motivasi, pembelajaran 3 yang 16, pembelajaran yang keempat kebutuhan dasar dan bertahan hidup, pembelajaran yang kelima 5 posisi kontrol, dan pembelajaran yang keenam adalah sertifikat restitusi. Dan ada 2 pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Dwi Hidayati. Setiap kasus harus ditangani dengan sertifikat restitusi. Dijawab oleh Bu Hidayati, tidak semua kasus harus ditangani dengan sertifikat restitusi. Kemudian pertanyaan yang kedua disampaikan oleh Ibu Isnaini Rohimatul Laksana, bagaimana cara memunculkan motivasi intrinsik pada anak, dan dijawab pula oleh Bu Heri, yaitu melalui pembiasaan yang bisa menguatkan karakter pada anak itu sendiri. Demikian kesimpulan pada siang hari ini. Banyak salah dan kata serta perilaku dari saya mohon maaf. Kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya bermanfaat. Sama-sama ya Bunda. Marilah ya kita terapkan budaya positif. Foto bersama. Salam guru penggerak. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Hidayati SPD AUD dari TK Pertiwi Sabrang Lor 2, mengucapkan terima kasih kepada Ibu Heri Dwi Astuti SPD AUD atas ilmu yang diberikan, yaitu tentang diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Semoga ilmu yang bermanfaat ini dapat saya terapkan di TK saya atau lembaga saya. Terima kasih Ibu Heri. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.